Maria Menurung akan menjelaskan tentang macam-macam takdir beserta contohnya. Di mana yang pertama adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi meskipun dengan menggunakan segala cara. Pasalnya, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana artinya manusia tidak dapat menolak atau mengganti terhadap terciptanya takdir mubram ini. Kemudian ada beberapa contoh yang termasuk dalam golongan takdir mubram. Di antaranya adalah proses kelahiran manusia dari orang tuanya, di mana seorang anak tidak dapat menentukan tentang ayah atau ibunya karena hal tersebut sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, waktu kelahiran juga tidak bisa dipilih karena hal tersebut juga merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Demikian pula mengenai kematian manusia, umat manusia tidak bisa mengetahui tentang waktu saat mengalami proses kematian karena hal tersebut sudah merupakan ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah teman-teman, yang kedua yaitu di sini saya Dara dan Putri akan menjelaskan mengenai takdir mualaf. Takdir mualaf adalah takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh umat manusia dengan wujud adanya ikhtiar atau semacam usaha. Nah, takdir mualaf di sini berikatan erat dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar yaitu berusaha sungguh-sungguh dengan cara yang terbaik. Nah, artinya manusia masih diberikan peran dalam mengganti atau merubah terhadap adanya takdir tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara usaha tersebut. Dan pas usaha ini harus dibarengi dengan adanya doa. Ketika kita berusaha tapi tanpa doa, maka bisa saja dikatakan dengan sombong. Dan ketika kita berdoa saja tanpa usaha, bisa dikatakan dengan bohong. Nah, jadi teman-teman, apa saja sih contoh dari takdir mualaf ini? Contohnya yang pertama yaitu ketika saya ambil dari lingkungan sekitar. Ketika kita bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, maka untuk mendapatkan cita-cita tersebut kita harus belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya kita mendapatkan cita-cita itu menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kenyataan, karena usaha yang kita tanam, usaha yang kita lakukan bisa menjadi kenyataan karena kita memiliki goals yang jelas. Karena kita ingin menjadi seorang dokter, maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh dengan belajar yang tekun. Contoh yang lainnya yaitu ketika seseorang mengalami kemiskinan. Nah, ketika seseorang tadi ditakdirkan menjadi miskin, maka ia masih bisa merubah takdir tersebut dengan cara apa? Dengan cara bekerja keras untuk menghasilkan uang dengan cara yang halal agar ia tidak menjadi miskin lagi. Nah, contoh lainnya yaitu ketika kita sedang sakit. Sakit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang ditakdirkan mendapatkan sakit atau mendapat musibah dengan datangnya penyakit, maka ia juga dapat bisa merubah takdir tersebut dengan cara apa? Berobat ke rumah sakit atau menjaga pola makanan dengan sehat. Nah, sebenarnya teman-teman, hanya saja perlu kita ketahui bahwa kita memang masih mendapat peran untuk mengubah takdir tersebut. Namun hasil akhirnya tetap kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun takdir terbagi dua, yaitu takdir mualaf dan takdir mubram, perlu kita ketahui kita tidak bisa mengetahui mana yang takdir mubram dan mana yang takdir mualaf. Maka oleh karena itu kita harus memandang doa ini sebagai ikhtiar manusiawi yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana juga kita memandang bahwa ikhtiar ini diperlukan dalam berbagai hal, bukan saja hanya kepada satu hal, tapi dengan berbagai hal. Dan kita tidak bisa putus asa dengan keputusan takdir atau menyerah begitu saja dengan keputusan takdir. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya